Halo semuanya, nama saya Charmin dari kelas 10 IPA dan sekarang saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai vektor di ruang 3. Mari kita mulai. Seperti yang sudah kita pelajari, yaitu vektor di ruang 2. Sebenarnya vektor di ruang 2 itu nggak beda-beda banget sama vektor ruang 3. Sebenarnya sama-sama aja, tapi bedanya kalau misalnya di vektor ruang 2, kita cuma kenal X sama Y doang. Kalau misalnya di vektor ruang 3, itu ada X, Y, sama Z. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita harus mengetahui sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang 3. Misalnya nih, kita mempunyai vektor A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, dan Z2. Jika M adalah bilangan real, maka berlaku sifat. Nah, di sini terdapat 4 sifat yang kita harus pelajari. Yang pertama, jika A sama dengan B, maka X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Lalu yang kedua, jika A sama dengan A plus B, maka X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Lalu yang ketiga, jika D sama dengan bilangan real A, maka D sama dengan MX1, MY1, MZ1. Lalu yang keempat, lawan dari vektor A adalah, seperti yang kita tahu, vektor A itu lawannya itu adalah bilangan negatif. Maksudnya kayak, kalau misalnya kita tahu A itu kan positif. Kalau misalnya ditanya lawan dari vektor A itu berubah jadi negatif. Jadi, min vektor A sama dengan min X1, min Y1, dan min Z1. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan panjang vektor dalam ruang 3. Sebenarnya kalau misalnya kita pelajari sebelumnya, yaitu vektor ruang 2 ya, itu sebenarnya sama aja, kayak rumusnya itu sama aja kayak vektor di ruang 3. Nah, kalau misalnya di ruang 2 kan X sama Y doang kan. Nah, kalau misalnya di ruang 3 kan X, Y, Z. Nah, cara nentuin panjangnya itu, misalnya vektor Q sama dengan, seperti yang kita lihat di slide yang vektor Q itu, vektor Q sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Itu rumusnya. Gak beda jauh kan sama vektor di ruang 2. Lalu, ini saya menyediakan ada 2 contoh ya, cara mencari panjang vektor. Saya akan menjelaskan cara mencari panjang vektor nomor 1 ya. Panjang vektornya misalnya kita diketahui panjang vektor R sama dengan 14I ditambah 2J dikurang 5K. Nah, caranya itu kita pakai rumus yang tadi, yaitu R sama dengan akar 14 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Jadinya hasilnya itu sama dengan akar 225. Akar dari 225 adalah 15. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan vektor satuan dalam ruang. Cara menentukan vektor satuan dalam ruang yaitu adalah, seperti yang kita lihat di slide, itu ada rumusnya, itu vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A, yaitu sama dengan AX, AY, AZ dibagi sama panjang vektor A-nya. Yaitu panjang vektor A-nya kita kan tadi udah pelajari ya cara menentukan panjang vektor. Nah, itu caranya tuh sama aja gitu. Lanjut, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan perkalian skalar dua vektor. Nah, ini ada beberapa rumus cara menentukan perkalian skalar dua vektor. Yaitu misalnya, kalau misalnya dicari vektor A dikali vektor B, maka panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alpha. Nah, kalau misalnya dicari cos alfanya atau sudutnya nih,
maka vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Atau kita juga bisa menggunakan cos alfa sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 dibagi sama panjang vektor A dan panjang vektor B. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan proyeksi skalar ortogonal. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, di slide-nya nih ada proyeksi A pada B dan ada proyeksi B pada A. Nah, sebenarnya rumusnya sih sama, tapi ada yang dirubah kalau misalnya beda ya. Tuh. Misalnya nih, kita akan menentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Caranya itu tuh pas kita di slide, itu tuh panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B pangkat 2 dikali B. Itu cara menentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Tapi kalau misalnya proyeksi vektor ortogonal B pada A itu agak beda. Ada harus dibalik. Kalau misalnya cara menentukan proyeksi vektor ortogonal B pada A itu panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A pangkat 2 dikali vektor A. Itu bedanya. Oke, untuk terakhir saya memberikan contoh soal bagaimana cara menentukan proyeksi skalar vektor ortogonal. Yang pertama ya, kita disuruh menentukan proyeksi vektor A pada B, dan yang kedua kita disuruh menentukan proyeksi skalar A pada B, vektor A pada vektor B. Nah, kalau misalnya yang cara menentukan proyeksi vektor A pada B, itu kita menggunakan rumus yang tadi. Tinggal kita masukin angkanya, nanti ketemu jawabannya. Nah, kalau misalnya yang B, kita menggunakan rumus kita untuk mencari proyeksi skalar A pada B, kita menggunakan rumus panjang vektor E sama dengan A dikali B dibagi panjang vektor B. Sekian sudah materi pembelajaran vektor di ruang 3. Terima kasih.